Halo sahabat orang hilang, jumpa lagi bersama saya di channel Orang Hilang. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan mengangkat topik tentang jasa menghapus data di aplikasi pinjaman online. Sebelum saya membahas lebih jauh, silakan Anda subscribe channel ini agar tidak kehilangan informasi-informasi yang akan selalu saya berikan. Saya tunggu dari sekarang. Banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dan melalui kolom komentar di YouTube tentang jasa penghapusan data di aplikasi pinjaman online. Sudah banyak sekali jasa yang ditawarkan oleh mereka yang mengaku-ngaku diri sebagai hacker atau mereka yang mengaku-ngaku dapat menghapus data di aplikasi pinjaman online. Sebenarnya apa bisa data hutang kita di aplikasi pinjaman online itu dihapus? Sebelum kita menerima tawaran dari jasa para hacker ini, cobalah kita untuk tidak gegabah dalam menghadapi hutang yang ada di pinjaman online yang kita pinjam. Pikirkan, kenapa mereka membuka jasa menghapus data di pinjaman online? Kenapa nggak mereka sendiri saja yang minjam, terus mereka hapus data hutangnya? Atau kenapa mereka tidak suruh semua anggota keluarganya yang meminjam di pinjaman online tersebut, lalu mereka menghapus datanya? Kenapa tidak demikian? Kenapa mereka membuka jasa menghapus data ke orang lain, sedangkan mereka dapat menghapus data itu? Jika mereka pinjam, mereka bisa menghapus data itu seenak mereka sendiri. Sampai saat ini, yang namanya menghapus data di pinjaman online itu adalah hoax atau penipuan. Saya sendiri banyak dapat kasus ya. Banyak sekali. Saat mereka terlilit hutang di pinjaman online, mereka bertanya, benar gak sih ada jasa untuk menghapus data di pinjaman online? Hal seperti ini masih beruntung karena masih sempat mereka tanyakan, dan saya jawab, tidak ada satupun yang dapat menghapus data Anda di pinjaman online kecuali Anda membayar lunas seluruh tagihan Anda di aplikasi pinjaman online, lalu meminjam dengan data baru. Hanya itu saja, tidak ada cara lain agar data Anda benar-benar dapat dihapus oleh mereka yang mengaku-ngaku dapat menghapus data Anda di aplikasi pinjaman online. Meskipun DC, Desk Collection, yang menawari Anda untuk penghapusan data, itu sama sekali tidak benar, karena yang data itu sudah tersimpan di sistem mereka. Jadi saat Anda membayar, data Anda sudah
clear. Jadi data yang sudah Anda bayarkan itu sudah clear atau sudah bisa dihapus. Jadi selama ini data yang belum terbayarkan tidak mungkin ada caranya untuk dihapus, sama sekali tidak ada cara. Jadi makanya saya sering katakan, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi mungkin masih banyak yang belum mengerti. Makanya saya membuat video kali ini, saya buat lagi agar semakin banyak yang paham apa sih yang diinginkan oleh mereka yang mengaku-ngaku bisa menghapus data di pinjaman online. Kenapa mereka nggak minjam lalu mereka hapus data mereka sendiri kan? Sebenarnya simpel, hal seperti itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa mereka yang tidak meminjam dan mereka menghapus datanya sendiri. Lalu banyak juga yang mengalami percaya ya, atau banyak juga yang mengalami ditipu oleh jasa yang mengaku-ngaku diri dapat menghapus data di pinjaman online. Jadi yang mereka manfaatkan itu adalah kelengahan kita. Biasanya kita kalau sudah terlilit hutang, kita jadi susah berpikir jernih ya, atau sering berpikir dengan jalan pintas. Wah, ada jasa nih yang bisa menghapus data di aplikasi pinjaman online. Ya udah, kita gunakan jasa ini saja. Hal-hal seperti ini yang mereka manfaatkan sebenarnya. Sudah banyak sekali kasus yang mereka yang memanfaatkan keadaan. Jadi mereka mematok harga misalkan 200.000 untuk satu aplikasi. Jadi saat Anda mempunyai 10 aplikasi, Anda harus membayarnya 2 juta. Dibanding Anda harus melunasi semua tagihan Anda di 10 aplikasi bisa mencapai 10 juta rupiah. Itu yang dimanfaatkan oleh mereka yang mengaku-ngaku dapat melakukan penghapusan data di pinjaman online. Selalu ingat pesan saya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghapus data Anda di aplikasi pinjaman online. Tidak ada satupun yang dapat menghapus data Anda, data hutang Anda di aplikasi pinjaman online. Anda harus ingat ini, selain Anda melunasi seluruh tagihan Anda di pinjaman online tersebut. Ini yang mesti Anda ingat apabila saat Anda mencari-cari informasi ketemu sama hal-hal yang dapat menghapus data Anda di aplikasi pinjaman online. Jangan pernah tergiur oleh mereka yang mengaku dapat menghapus data Anda di aplikasi pinjaman online sebelum Anda tertipu. Ingat, sebelum Anda tertipu, Anda jangan pernah menghiraukan mereka yang mengaku-ngaku dapat membantu Anda menghapus data di pinjaman online. Ada beberapa nama memang yang diinformasikan kepada saya, tidak akan saya share di sini karena tidak penting menurut saya. Yang saya informasikan tadi sudah jelas bahwa tidak ada satupun yang dapat menghapus data hutang Anda di aplikasi pinjaman online selain Anda melunasi atau Anda yang berhadapan langsung dengan aplikasi pinjaman online tersebut. Ingat, selalu waspada, hutang selalu bisa Anda selesaikan, bagaimanapun caranya tetap bisa Anda selesaikan. Sudah banyak sekali saya sharing video-video yang berkaitan tentang pinjaman online ini, bisa Anda baca atau bisa Anda dengar atau nonton satu persatu dari video saya sesuai dengan keluhan yang Anda alami. Sudah banyak sekali, sudah banyak juga pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh rekan-rekan kepada saya sehingga saya dapat mengerti
Saya juga tahu apa yang debt collector atau aplikasi pinjaman online ini inginkan atau lakukan kepada kepada debitur, sehingga informasi yang saya dapatkan jauh lebih banyak tentang aplikasi pinjaman online sendiri. Semoga masalah yang Anda hadapi cepat selesai, tidak terjerat di pinjaman online lagi. Ingat, jangan pernah meminjam di pinjaman online apabila Anda tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan teman, karena resikonya sangat besar sekali dan tingkat stres dari debitur yang terjerat ke pinjaman online ini sangat besar sekali. Saya sudah banyak sekali menerima keluhan yang dialami oleh para debitur pinjaman online yang gagal dalam membayar. Mereka sangat stres sekali. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Dalam episode yang akan datang kembali saya akan mengangkat masih tentang pinjaman online ini. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat. Jangan lupa share agar yang lain dapat mengambil manfaat dari video-video ini. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak kehilangan informasi-informasi yang akan selalu saya berikan untuk Anda. Salam.